Korea Utara dan Cina merupakan dua negara yang terkenal dengan ideologinya yang sama. Sebagai negara yang sama-sama menganut ideologi komunis, namun ternyata hal ini tidak membuat kedua negara ini memiliki persamaan sepenuhnya secara politik. Oleh karena itu, dalam video ini, kita akan mencoba mengulas dan membandingkan bagaimana perbedaan Korea Utara dan Cina secara politik. Lantas sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana perbandingan politik antara Cina dan Korea Utara? Perbedaan aktivitas politik Cina dan Korea Utara dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti aktivitas politik, proses politik, dan kekuatan politiknya. Yang pertama adalah aktivitas politik. Aktivitas politik berkaitan dengan aktivitas yang terlibat dalam resolusi konflik atau konflik perebutan kekuasaan. Perbedaan aktivitas politik Cina dan Korea Utara dapat dilihat dari beberapa aspek seperti sistem politik dan hubungan internasionalnya. Yang pertama, kita akan melihat dari sistem politiknya. Cina adalah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Cina atau PKC yang merupakan partai politik tunggal yang berkuasa. PKC memiliki kekuasaan atas semua lembaga negara termasuk parlemen, militer, dan peradilan. PKC juga mengontrol media, internet, dan kebebasan sipil. Sedangkan Korea Utara merupakan negara komunis yang dipimpin oleh Partai Buruh Korea atau PBK, yang juga merupakan partai politik tunggal yang berkuasa. PBK memiliki kekuasaan absolut atas semua aspek kehidupan di Korea Utara, termasuk ideologi, ekonomi, militer, dan budaya. PBK juga menjalankan sistem dinasti yang mewariskan kekuasaan dari ayah ke anak. Aspek selanjutnya dapat dilihat dari hubungan internasionalnya. Cina adalah negara besar yang memiliki pengaruh global yang signifikan. Cina juga merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan memiliki hak veto atas resolusi PBB. Cina juga memiliki hubungan diplomatik dengan hampir semua negara di dunia, termasuk Amerika Serikat, Rusia, India, dan Uni Eropa. Cina juga terlibat dalam berbagai organisasi regional dan multilateral seperti ASEAN, G20, BRICS, dan RCEP. Sedangkan Korea Utara adalah negara terisolasi yang memiliki hubungan internasional yang terbatas. Korea Utara hanya memiliki hubungan diplomatik dengan sekitar 50 negara, sebagian dari mereka adalah sekutu komunis atau non-blok. Nah, selanjutnya dapat dilihat juga dari proses politik. Proses politik adalah cara bagaimana suatu negara mengatur kekuasaan, kebijakan, dan partisipasi publik dalam urusan pemerintahan. Proses politik Korea Utara dan Cina memiliki beberapa perbedaan, antara lain, yang pertama dapat dilihat dari struktur pemerintahannya. Nah, Korea Utara memiliki sistem pemerintahan yang totaliter yang dipimpin oleh Kim Jong-un yang merupakan pemimpin tertinggi Partai Buruh Korea, Komisi Pertahanan Nasional, dan Komando Militer tertinggi. Kim Jong-un juga merupakan keturunan dari dinasti Kim yang telah memerintah Korea Utara sejak 1948. Sedangkan Cina memiliki sistem pemerintahan yang otoriter yang dipimpin oleh Xi Jinping, yang merupakan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Indonesia, Presiden Republik Rakyat Cina, dan Ketua Komisi Militer Pusat. Xi Jinping juga merupakan pemimpin generasi keempat dari Partai Komunis Cina yang telah memerintah Cina sejak 1949. Aspek yang kedua adalah sistem partainya. Nah, Korea Utara memiliki sistem partai tunggal, yaitu Partai Buruh Korea yang merupakan partai politik satu-satunya yang berkuasa di negara itu. Nah, Partai Buruh Korea itu mengandalkan semua lembaga negara, termasuk parlemen, militer, dan peradilan. Partai Buruh Korea juga mengontrol media, internet, dan kebebasan sipil. Sedangkan Cina memiliki sistem partai yang dominan, yaitu Partai Komunis Cina yang merupakan partai politik utama yang berkuasa di negara itu. Nah, Partai Komunis Cina ini memiliki kekuasaan atas semua lembaga negara, termasuk parlemen, militer, dan peradilan. Partai Komunis Cina juga mengontrol media, internet, dan kebebasan sipil. Namun, Cina juga mengizinkan adanya partai-partai politik lain yang berafiliasi dengan Partai Komunis Cina, seperti Liga Demokratik Cina dan Asosiasi Industri dan Perdagangan Cina. Dan yang terakhir adalah sistem pemilihan.
Korea Utara memiliki sistem pemilihan simbolis, yaitu pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih anggota Majelis Rakyat tertinggi yang merupakan parlemen tertinggi Korea Utara. Namun, pemilihan umum ini tidak demokratis karena hanya ada satu calon untuk setiap kursi parlemen yang ditunjuk oleh Partai Buruh Korea. Selain itu, pemilih diharuskan untuk memberikan suara mereka secara terbuka di depan petugas pemilihan. Sedangkan Cina memiliki sistem pemilihan indirect, yaitu pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih anggota Kongres Rakyat Nasional yang merupakan parlemen tertinggi Cina. Namun pemilihan umum ini juga tidak demokratis, karena hanya ada satu calon untuk setiap kursi parlemen yang ditunjuk oleh Partai Komunis Cina atau partai-partai afiliasinya. Selain itu, pemilih tidak memiliki hak untuk memilih langsung presiden atau sekretaris jenderal Partai Komunis Cina.